Juniors, apa kabar semua? Pasti selalu dalam anugerah Tuhan kita yang sempurna. Anak-anak pernah dengar nggak? Ada kakek umur 100 tahun baru punya anak. Iya, seorang bayi lahir dan ibunya sudah berumur 90 tahun. Nenek 90 tahun melahirkan bayi. Hah? Apa benar sih? Iya loh, benar-benar terjadi dan kisahnya ada di Alkitab. Oke Juniors, pelajaran kali ini adalah dari Kejadian 20 dan 21. Dari pelajaran kita kali ini, kita mau lihat betapa Tuhan yang merencanakan segala sesuatu dengan sempurna. Walaupun manusia selalu bikin masalah, mau ikut campur tangan dalam rencana Tuhan dan berusaha untuk merencanakan yang lain, rencana Tuhan tetap tidak pernah gagal dan apa yang Tuhan nyatakan itu adalah kebenaran. Sebelum kita mulai, ayo anak-anak siapkan semua yang diperlukan untuk belajar ya. Alkitab, buku catatan, alat tulis, dan kita belajar tidak sambil main-main atau tidak sambil makan ya. Belajar dengan fokus. Kalau ada pertanyaan, papa, mama, atau mentor bisa post dulu videonya, lalu catat pertanyaan anak-anak. Papa, mama bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan anak-anak ke nomor WA di bawah ini. Nanti Mami Maya dan kakak-kakak akan mencoba menjawab di edisi khusus Tanya Jawab Talitakum Junior. Sudah siap? Yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kali ini. Berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang paham supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya. Berkati papa, mama, dan mentor kami sehingga mereka dapat Engkau pakai untuk membantu kami belajar. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, Taitakum. Kejadian 20, Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Daud saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ya saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang-orang
yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apa yang kau kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini." Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikannya semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, 'Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka.' Lalu katanya kepada Sarah, 'Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan.' Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Amin. Taitakum. Shalom teman-teman, talitakum. Kejadian 21, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, "Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Lagi katanya, "Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, 'Sarah menyusui anak'? Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya." Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar.
Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengarkan suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku. Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing." Lalu kata Abraham, "Aku bersumpah." Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar." Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Amin. Talitakum. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bahwa kakek Abraham dan nenek Sarah akhirnya percaya pada janji Tuhan yang akan memberikan mereka anak. Dan melalui keturunan mereka, maka seluruh bangsa di bumi akan memperoleh berkat. Abraham dan Sarah kemudian pergi untuk berdiam di suatu negeri yang lain. Raja negeri itu yang bernama Abimelek melihat bahwa Sarah sangat cantik dan ia mau mengambil Sarah untuk menjadi istrinya. Raja Abimelek tidak tahu bahwa Sarah adalah istri Abraham karena Abraham berbohong. Ia mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya. Abraham takut kalau ia mengaku Sarah adalah istrinya, maka mungkin ia dibunuh oleh Raja Abimelek. Apa yang terjadi? Tuhan datang kepada Raja Abimelek dalam mimpinya dan mengancam akan membunuh Abimelek karena sudah mengambil Sarah dari Abraham.
Abimelek lalu berkata kepada Tuhan bahwa ia tidak tahu akan hal itu dan karena Abraham yang berbohong padanya. Maka kata Tuhan di ayat ke-6, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku." Dan Tuhan menyuruh supaya Abimelek mengembalikan Sarah pada Abraham supaya ia jangan mati. Di ayat ke-7 Tuhan berkata, "Kembalikanlah istri orang itu sebab ia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Apakah Abimelek yang tidak mengenal Tuhan kemudian mau taat? Ya, ia taat dan memanggil Abraham dan mengembalikan Sarah. Bukan itu saja, ia memberkati Abraham dengan banyak ternak dan budak-budak juga. Ia juga memberikan kepada Sarah banyak uang. Lalu ia membiarkan mereka untuk menetap di mana saja mereka mau di negeri itu. Abraham memberkati Abimelek dan Tuhan menjadikan Abimelek memiliki anak-anak dan keturunan. Abraham dan Abimelek bahkan mengikat perjanjian persahabatan. Nah, ketika satu kali sumur yang Abraham gali dirampas oleh orang-orang Abimelek, mereka mengikat perjanjian bahwa itu adalah tempat milik Abraham. Di sanalah Abraham kemudian membangun mezbah, menamai tempat itu Beersheba dan memanggil nama Tuhan. Nah, Abimelek kemudian mengakui bahwa Tuhan menyertai Abraham. Di negeri itulah Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan pada Abraham, lahir. Setelah semua menjadi tidak mungkin Sarah yang sudah tua bisa mengandung dan melahirkan anak. Tidak mungkin bagi Abraham yang sudah sangat tua untuk punya anak. Tuhan mau menyatakan bahwa rencananya terjadi tidak tergantung dari situasi dan keadaan manusia. Ishak lahir ketika Abraham sudah berumur 100 tahun dan Sarah melahirkan Ishak ketika berumur 90 tahun. Mustahil. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sama seperti pernyataan kelahiran Yesus ke bumi melalui Maria, seorang gadis kecil yang belum bersuami. Mustahil. Lukas 1 ayat 37 berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Nah, anak-anak, dari Kejadian 20 dan 21 ini kita mau belajar bahwa yang pertama, hanya Tuhanlah yang dapat menyatakan kebenaran seseorang, bukan manusia. Ketika Tuhan menyatakan janjinya pada Abraham, Abraham percaya. Lalu Tuhan menyatakannya sebagai kebenaran. Abraham dinyatakan Tuhan sebagai orang benar. Kita sudah baca di Kejadian 15 ayat 6 yang berkata, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Nah, Abraham menjadi orang benar karena Tuhan yang menyatakannya, bukan dari apa yang ia lakukan. Abraham berbohong pada raja loh. Tetapi Tuhan malah membela dan melindungi Abraham supaya tidak dibunuh oleh Abimelek. Kok bisa begitu? Anak-anak, Tuhanlah yang menjaga janjinya dan rencananya supaya digenapi dan terjadi.
Jadi kesalahan manusia dan keadaan manusia tidak bisa menghalangi itu. Kalau karena Abraham mati atau dibunuh Abimelek, maka rencana Tuhan gagal dong, janjinya batal. Tapi juga, apakah Tuhan membiarkan manusia untuk melakukan yang tidak benar? Oh, tentu tidak. Tuhan akan menegur dan mengajar orang yang percaya padanya supaya menjadi taat. Mereka yang menolak untuk didisiplinkan dan diajar Tuhan akan menanggung akibatnya. Abimelek memilih untuk taat pada Tuhan, karena itu ia tidak binasa dan diberkati. Bagaimana sekarang kalau dengan kita? Apa yang terjadi jika kita melakukan yang salah? Misalnya berbohong seperti Abraham. Perbuatan yang berbohong itu ya salah, harus dibereskan. Kalau tidak, bisa membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Tuhan mau supaya kita didisiplinkan dan belajar untuk hidup secara benar. Titus 2 ayat 11 sampai 15 berkata, ayo kita baca sama-sama ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, kita diselamatkan dan dikuduskannya menjadi orang benar. Bukan karena perbuatan kebaikan yang kita lakukan, melainkan karena kebaikan yang Tuhan berikan atas kita. Dia yang bebaskan kita dari segala kejahatan supaya kita bisa hidup rajin berbuat baik. Ingat ya, kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan, tetapi karena perbuatannya yang benar buat hidup kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan yang benarkan kita, tentu kita sekarang mau selalu belajar dong untuk hidup sebagai orang-orang yang benar. Jadi mau ya anak-anak kalau ditegur dan diajar papa mama untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Tidak marah kalau didisiplinkan, karena kalau kita taat, kita yang diberkati. Nah, yang kedua, kita mau belajar bahwa Tuhan mengasihi dan berbelas kasihan pada semua bangsa. Karena itu, Ia mengampuni Abimelek yang tidak tahu kalau ia bersalah dan memberikan pada Abimelek kesempatan untuk bertobat. Padahal Abimelek tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga berbelas kasihan pada Ismail dan Hagar. Nah, ketika Ishak sudah lahir, Abraham akhirnya mengusir mereka. Tuhan menjaga mereka. Walaupun Ismail bukanlah anak yang dijanjikan Tuhan dan ia dilahirkan karena kesalahan Abraham dan Sarah, namun ia tetap anak Abraham. Maka Tuhan juga memberkati mereka sehingga Ismail menjadi bangsa yang besar.
Yang terakhir, kita mau belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi dunia, tidak mungkin seorang yang sudah berusia 90 tahun untuk punya anak. Dan tidak mungkin seorang gadis kecil bernama Maria yang belum bersuami bisa memiliki dan melahirkan anak juga. Tuhan mau menyatakan bahwa mujizat selalu akan dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak, kita ini bukan orang Ibrani, tetapi karena belas kasih Tuhan dan karena iman, kita adalah keturunan Abraham juga. Karena itu, kita berhak mendapatkan janji itu, yaitu karena kita percaya, kita dibenarkan dan memiliki kepastian akan hidup kekal di surga. Ingat lagi ya, kita dibenarkan bukan karena kita melakukan perbuatan yang benar, tetapi karena Tuhan yang benar memberikan kebenaran itu pada kita. Anak-anak percaya akan hal itu? Yes! Ayo kita berdoa bersama. Katakan bersama Mami Maya, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau yang benarkan aku. Karena itu, ajar aku untuk dapat berubah dan hidup bijaksana, adil, beribadah, dan rajin berbuat baik. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu pada kami. Haleluya. Amin. Anak-anak, terus belajar untuk hidup dalam kebenaran ya. Dengan apa? Tetap baca firman, rajin berdoa, terus berbuat baik, taat papa dan mama, dan saling memberkati. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Talitakum. Bye.